Halo, assalamualaikum. Ketemu dengan Armada 7 channel malam-malam. Oh iya, ini ada pertanyaan nih, saya baca dulu ya. Pertanyaannya, assalamualaikum Kang. Bagaimana menurut Anda orang-orang seperti Gus Nur, Yahya Waloni, dan Maher At-Twalibi? Mulai dari mana nih? Suginur, Gus Nur. Kalau menurut saya dia ini orang yang bisa dibilang apa? Cerdas lah, tapi lebay. Ini orang nih, saya udah tahu lama dia sejak dulu yang katanya tuh Ustadz ceramah dalam kubur kan begitu. Ya lebay juga itu. Orang yang suka kontroversi. Intinya ya seperti dukun lah, paranormal lah dulu. Nggak tahu sekarang masih atau enggak. Intinya orang lebay. Dia saat ini lagi rame ini ya, rame hewan ulama itu. Hewan itu ulama itu hewan. Jadi dia punya klasifikasi. Ada hewan yang bisa itu juga disebut ulama. Aduh, ini namanya apa? Logika falasi. Jadi apa? Logika ini logika yang cacat gitu loh. Lalu dia menghubungkan juga dengan ini Gebuk Kiai Slamet. Nah, ini lagi nih, salah kaprah lagi nih. Makanya ini logika falasi gitu loh. Propaganda logika falasi ini biasanya dipakai oleh pakar-pakar di dalam Hizbut Tahrir biasanya untuk mendangkalkan logika gitu loh. Karena memang apa? Di dalam Hizbut Tahrir itu mereka itu apa? Mereka itu membebaskan orang itu apa? Berijtihad. Ini aku mujtahid. Berijtihad kan begitu. Aduh. Apa yang bisa diambil dari dia? Tidak ada. Dia bukan tegas itu, kasar. Tegas itu nggak begitu. Itu kasar dalam berbicara. Itu bukan bicaranya ciri khasnya ulama begitu. Tidak. Intinya nggak perlu diikuti, nggak perlu ditonton. Satu lagi, Yahya Waloni, mu'alaf, ya barulah termasuk. Kalau kita ngelihat cerita awal-awal dia itu ya, ternyata apa? Setelah dibongkar, yang katanya di Papua dulu inilah itulah kan begitu ceritanya. Apa yang bisa diambil dari orang yang suka menyerang, menjelekkan agama orang? Rasul sudah jelas melarang kita itu untuk menjelekkan orang, menyerang pemahaman orang. Kalau dia melakukan itu, sering dia itu dalam ceramahnya dia itu bisa dibilang apa ya, menjelek-jelekan agama orang lain. Itu kan jelas dilarang. Kalau Rasul saja melarang tapi dia sering begitu, lalu dia itu pengikut siapa? Lalu dia itu mengikuti siapa? Sudah jelas yang diikuti itu Rasul kan? Rasul melarang. Lalu kenapa dilakukan? Dari situ saja udah bisa melihat kita. Ya sama lah, nggak perlu diikuti orang macam gini kalau menurut saya. Kalau menurut Anda ya terserah. Bebas kan? Orang bebas memilih. Tegas, garang, itu bukan tegas, kasar mas. Tegas nggak begitu. Itu bukan tegas, itu kasar. Cara bicaranya itu kasar. Kalau yang namanya ulama, kok bisa ya dia ceramah melanggar, menabrak kaidah-kaidah yang diajarkan Rasul, dilarang untuk menyerang, menjelekkan agama orang lain. Ulama dari mana? Gimana coba? Anda bilang misalkan saya atau Anda bilang itu ulama, kenyataannya dia menabrak apa? Pakem-pakem yang diajarkan Rasul, dilarang untuk menjelekkan agama orang lain. Gimana coba? Kontradiksi kan? Kalau saya pribadi senyum saja saya ngeliat itu bapak-bapak itu. Ketiga siapa tadi itu? Maher Twalibi, Sony Iranata. Saya tahu dia udah lama
sejak dia masih aktivis dulu kan, saat dia bersatu dengan Syekh Idahram yang katanya dituduh Syiah. Padahal belakang hari Syekh Idahram itu orang NU, bukan orang Syiah. Nah, dia kan melakukan apa saat di Bogor saat acara bedah buku kalau nggak salah. Di situ terjadi bisa dibilang tanya jawab atau apalah seperti itu. Tapi di situ rusuh. Karena apa? Tuduhan Idahram itu Syiah. Ternyata bukan. Belakangan hari dia orang Aswaja seperti orang NU. Dari situ kita tahu. Dan saat itu Sony Ranata itu pemahamannya ya seperti itulah Wahabi, seperti itu, nggak jauh dari itu. Katanya dia sekarang udah tobat, tapi lihat aja itu tingkahnya, mulutnya itu ulama teriak-teriak begitu, nyerang sana nyerang sini. Orator demo cocok itu. Kalau orator demo cocok, kalau menurut saya cocok dia jadi orator demo. Tapi kalau untuk disebut ustadz ulama, saya pribadi tidak mau menyebut itu, karena yang diajarkan dari kecil ulama itu tidak begitu tegas, itu tidak begitu. Dia hina sana hina sini. Aduh, ucapannya itu bukan ucapan ciri khas ustadz dari mana begitu. Coba Anda cari itu di kitab manapun ada ustadz begitu. Rasul mengajarkan begitu? Nggak ada. Kok ada pengikutnya? Ya ada, pasti ada pengikutnya. Tangga saya itu ada adu ayam jago saja, ada juga yang main judi. Ya ada pengikutnya, ya ada temennya. Dia itu kalau ngomong itu nyinyirnya bukan main kelas Wahid itu. Untuk Sony Ranata itu mahir gitu kan, namanya sih keren, mahir gitu. Tapi kalau melihat dia itu bicara itu apa ilmu yang diambil? Gak ada ilmu yang bisa diambil. Yang ada kita apa ikut karakter dia, itu tidak teriak, ada ikut benci ke orang. Padahal benci itu apinya siapa? Apinya iblis gitu. Tapi untuk orang-orang yang misalkan mengikuti dia, ya silahkan saja, tanggung sendiri. Kalau saya pribadi enggak. Tadi pertanyaan ini membaca di YouTube ini, kalau saya pribadi enggak. Mereka tuh siapa? Gitu loh. Mereka tuh siapa gitu loh. Ngapain didengar? Ngapain didengarkan orang-orang yang bicaranya itu kasar, enggak jelas arahnya. Di dalam Islam, jika orang itu beda, ada perbedaan, itu ada caranya, ada adabnya, ada cara dan adabnya dalam berbicara. Tidak berlebihan begitu. Kalau itu mah seperti emang orang menebar kebencian bahasa-bahasanya. Oke, itu aja pendek saja jawaban saya. Sampai sini saja. Bagi saya mereka itu apa ya? Ya kalau nggak ada mereka nggak rame lah. Itu saja, tidak lebih dari itu. Oke, sampai saja. Wassalam.